Hai Sobat Reborn, pasti semua orang merasakan yang namanya kegagalan dalam hidupnya, bahkan akrab dengan kegagalan itu sendiri. Begitu pula dengan sosok yang satu ini dalam mendirikan perusahaan ekspedisi yang bernama JNE. Jatuh bangun yang ia rasakan dalam mendirikan perusahaan tersebut sampai dirinya berhasil dan sukses dalam memajukan perusahaan tersebut. Johari Zain yang akrab dipanggil dengan sebutan Pak Jo. Ia dilahirkan pada tanggal 16 April 1954 di Medan, Sumatera Utara. Pak Jo adalah wirausahawan sekaligus pendiri dari perusahaan jasa pengiriman barang atau yang biasa kita sebut JNE. Beliau putra bungsu dari 5 bersaudara dari pasangan Bahri Zain dan Mutiati Salib. Pria yang dibesarkan di lingkungan keluarga WNI Tionghoa dengan beragama Buddha dan bersekolah di sekolah Katolik, jiwa kedewasanya sudah ada sejak ia menginjak usia 12 tahun. Setelah keluarganya pindah ke Jakarta pada tahun 1966, Johari mulai bisnisnya dengan membuat majalah yang dijual kepada teman-temannya di SMP di Jakarta. Usaha ini berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA. Setelah menyelesaikan kuliah di Akademi Perhotelan Trisakti, Johari bekerja di Hilton International Hotel Jakarta. Karirnya berawal dari pelayan hingga akhirnya menjadi supervisor kasir di front office hotel yang sekarang berganti nama menjadi Hotel Sultan. Pada tahun 1980, Johari Zain pindah pekerjaan. Ia menjadi salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Beberapa tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia. Beliau yang mualaf pada tahun 1982 di puncak karirnya, ia justru meninggalkan TNT. Semenjak itu, Al-Quran menjadi petunjuk jalan hidupnya. Johari yang berkeinginan untuk membangun sebuah masjid, niatnya dijawab oleh Allah untuk dapat mendirikan hingga 99 masjid. Ia mendirikan lembaga filantropi Johari Zain Foundation, sebuah yayasan yang hendak membangun 99 masjid itu. Jumlah tersebut diambil dari nama baik Allah atau Asmaul Husna. Pada tahun 1990, seluruh sahamnya di Pronto dijual dan berhasil mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir yang lebih dikenal dengan sebutan JNE. Di perusahaan jasa pengiriman inilah Johari menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham. Berawal dari 8 karyawan dengan modal 100 juta rupiah, JNE sekarang berkembang menjadi perusahaan besar dengan lebih dari 15.000 karyawan dan jaringan lebih dari 5.000 agen. JNE melayani lebih dari 400.000 paket per hari dengan tujuan dalam dan luar negeri. Pertumbuhan penjualannya terus naik rata-rata 40% per tahun selama 5 tahun terakhir. Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris JNE, Johari mulai berinvestasi pada bidang teknologi informasi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Johari Zain adalah sikap kedermawanan untuk agamanya sendiri yang menjadi penentu terhadap kesuksesan itu sendiri. Nama saya Muhammad Emir Ranza, saya founder dari Barberbox. Kita start 5 tahun yang lalu, kurang lebih 2012. Jadi pada saat itu saya di bangku kuliah semester 3. Lalu saya berpikir saya harus mempunyai bisnis, gitu, harus mempunyai sesuatu yang bisa saya jalankan setelah saya lulus. Dan pada saat itu peluang bisnis ada banyak, tapi yang saya lihat barbershop modern ini masih belum ada. Jadi dulu fokus saya ngelihat satu, industri rambut itu numbuh terus. Satu, resource-nya nggak pernah habis gitu loh. Dan yang kedua adalah semua orang pasti potong rambut. Dulu itu kalau misalnya barbershop itu kan masih kesannya itu panas, pinggiran, murah gitu loh. Dan saya ngelihat harus ada satu tempat di mana kalau misalnya cowok itu punya identity ketika dia masuk ke dalam, pengen grooming gitu. Jujur bisnis ini dilakuin dengan riset yang sangat-sangat tidak matang. Kita benar-benar learning by doing, saya sama Putra itu benar-benar learning by doing. Kalau misalnya mau dilihat track recordnya Barberbox dari awal banget, itu benar-benar nggak siap untuk kebuka barber sebetulnya. Jadi riset itu dilakuin 3 bulan. Jadi ketika kita buka, itu masalah semua numpuk. Dari yang nggak punya barberman, kita fokus di namanya kualitas. Jadi
dana terbesar yang kita lakukan itu kita alihin ke development human resource gitu loh. Nah, di sini ada training center di mana kita selalu develop service-service baru. Jadi kita nggak terpatok hanya dengan service-service yang ada di barbershop yang sebelum-sebelumnya itu biasanya potong rambut, shaving, trim bath gitu loh. Kita di sini terus developing dan kita terus ngelakuin training karena kita believe bahwa at the end of the day yang paling penting adalah kepuasan pelanggan gitu loh. Jadi marketing yang kita lakukan adalah sebetulnya develop human resource, service customer sebaik-baiknya, customer puas, customer ngomong ke customer lain, mereka jadi customer lagi, customer ngomong ke customer lain, jadi customer loyal lagi. Tapi di luar itu sosial media kita tetap melakukan gitu loh. Tapi for impact, real impact, saya lebih percaya sama word of mouth. Pak, boleh ceritakan sedikit nggak awal untuk membangun usaha ini tuh gimana? Kami membangun usaha ini memang mempunyai beberapa kendala dan menjadi spirit kami adalah peningkatan di bidang ekonomi dan pendidikan. Awal kami mendirikan batik ini memang berawal dari kesukaan kami terhadap batik, sehingga kami berusaha untuk membuat motif-motif yang ikonik, motif-motif khusus yang kami juga buat dengan tangan-tangan kudus. Kita buat dengan menggunakan air dari kudus sendiri. Itulah awal kami sebagai dasar kami untuk mengawali produksi kami di batik kudus, yaitu batik. Nah, kalau untuk modal awalnya dulu berapa, Pak? Modal awal kami kurang lebih 25 juta. Oke. Itu maaf kalau uang sendiri atau bagaimana, bisa dijelaskan? Kami juga dibantu oleh beberapa teman, beberapa keluarga yang mensupport kami, bukan hanya dari material, tapi juga spiritual. Oke. Terus Pak, kalau untuk ciri khas dari Janur Batik Kudus ini apa, Pak? Batik Janur Kudus, memang setiap pengrajin batik punya keunikan sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri. Kami di Batik Janur memang beda dengan yang lain dari segi warna. Kami lebih mengutamakan untuk warna tegas, warna yang benar-benar tegas, ya. Juga walaupun ada warna-warna yang soft. Dari segi motif, kami cenderung untuk membuat ikonik motif-motif yang bercirikan kudus banget, walaupun ada sebagian motif pesisiran. Itu ciri khas kami. Juga kami di Batik Janur Kudus mempunyai ciri khas, yaitu gambar-gambar yang agak sedikit besar. Ya, walaupun ada sebagian kecil daripada yang motifnya kecil. Oke, lalu untuk di sini menjual jenis batik apa aja? Kami di sini khusus memang kerajinan batik tulis dan batik cat. Oke, untuk harganya sendiri, Pak? Ya. Harganya? Harga dari mulai 95.000 sampai ada yang 150, ada yang 170. Kalau yang batik tulis bisa sampai mencapai 1 juta. Oke. Oke sahabat Beta, jadi dia liputan saya dengan Pak Karyadi mengenai usaha bisnisnya yang sudah dirintis selama 6 tahun. Nah, jadi berawal dari dirinya yang bekerja di perusahaan batik di Kudus, akhirnya membuat beliau memutuskan
kesempatan untuk riset dan berbisnis sendiri. Nah, untuk ciri khasnya sendiri, batik Janur itu mempunyai ciri khas warna yang lebih cerah, yang tegas, serta mempunyai desain gambar yang sedikit besar. Nah, untuk Janur sendiri ini, batik Janur ini menjual dua jenis batik, yaitu batik tulis dan batik cap. Nah, semoga lukisan kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini serta inspiratif. Sampai jumpa.